Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Jami' Al-Hidayah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang sangat mulia ini kita berkumpul di tempat ini untuk menunjukkan solidaritas kita kepada saudara-saudara kita sesama orang beriman, sesama kaum muslimin, khususnya di Palestina dan lebih khusus lagi di Gaza, dan juga sebenarnya kota-kota lain yang ada di Palestina sana. Syukran Syekh Habib Ali Ridha yang telah menyampaikan materi ba'da maghrib tadi. Syukran kepada panitia DKM dari Masjid Jami' Al-Hidayah ini yang telah menginisiasi acara yang sangat baik ini. Syukuran kepada Dompet Duafa yang telah memfasilitasi tentunya salah satu di antara lembaga filantropi yang tentunya kita banggakan bersama, yang membantu kita untuk bisa menyalurkan bantuan kemanusiaan kita untuk sedikit meringankan beban yang ditanggung oleh saudara-saudara kita di sana. Tentunya syukuran kepada yang telah selain menunjukkan simpati, empati, mungkin juga telah menyalurkan bantuan, dan sebelum itu tentunya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk perjuangan saudara-saudara kita di sana, sekaligus juga untuk agar supaya saudara-saudara kita yang menjadi korban di sana diberikan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima sebagai syuhada bagi mereka yang korban, diringankan penyakitnya bagi mereka yang menjadi korban dari agresi Zionis Israel, diberikan kemudahan kepada keluarga-keluarga yang meninggalkan, bapak-bapak yang kehilangan anaknya, orang tua, suami yang kehilangan istri, istri yang kehilangan suami, anak-anak yang kehilangan orang tua, orang-orang yang menjadi korban yang mungkin cacat seumur hidup, baik itu karena anggota-anggota tubuhnya yang tertimpa atau secara langsung menjadi korban dari keganasan, agresi dan kebiadaban serangan Zionis Israel kurang lebih 30 hari terakhir ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, hadirin dan hadirat yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita alami selama 1 bulan terakhir ini sebenarnya mengingatkan kita kepada satu hadis yang mulia dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Sudah hampir tiba masanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat-umat, bangsa-bangsa, kelompok-kelompok manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berebutan terhadap kalian sebagaimana orang-orang berebutan terhadap makanannya. Jadi ini gambaran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa akan ada satu waktu di mana kita umat Islam ini akan menjadi objek dan korban dari umat-umat yang lain. Demikian prihatin kondisi kita pada saat itu, sehingga digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti makanan yang diperebutkan oleh orang banyak.
Artinya umat-umat yang lain ini subjek. Umat-umat yang lain ini orang-orang yang mau makan. Sementara kita umat Islam ini adalah objek. Kita umat Islam ini adalah korban yang akan menjadi mangsa yang akan disantap oleh umat-umat itu. Waktu itu ketika hadis ini disampaikan, pernyataan ini disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabat waktu itu heran karena mereka seakan-akan pernyataan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak masuk akal. Kenapa? Karena waktu itu umat Islam ini mulia. Waktu itu sahabat-sahabat ini adalah mujahid-mujahid. Waktu itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah berhasil membangun negara Madinah yang menjaga Al-Quran, yang menjaga ajaran Islam, yang menjaga umat Islam. Makanya sahabat-sahabat heran, bagaimana gambaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa suatu saat umat Islam ini hanya akan menjadi umat yang diperebutkan untuk disantap oleh umat-umat yang lain. Maka waktu itu salah seorang sahabat yang hadir di majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai Rasulullah, wa min qillatin nahnu yawma idzin. Wahai Rasulullah, apakah kondisi yang engkau gambarkan itu karena kita umat Islam waktu itu adalah minoritas, sedikit sekali jumlahnya, sehingga kita tidak bisa membela diri, sehingga kita hanya menjadi objek korban yang akan disantap oleh umat-umat yang lain. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dan jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menolak hipotesa yang disampaikan oleh sahabat tadi. Sahabat tadi menyangka bahwa kondisi yang digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu karena kita umat Islam ini sedikit jumlahnya. Nabi mengatakan, bal antum yauma idzin katsir. Tidak, kata Rasulullah, justru pada saat itu kalian umatku, kita umat Islam ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak jumlahnya, tidak minoritas, tidak sedikit. Kalau kita di Indonesia ini Pak, katanya jumlah kita ini 85% dari kurang lebih 275 juta warga Indonesia. Kalau kita di dunia ini kurang lebih 2 miliar, mungkin belum cukup, tapi hampir 2 miliar dari 8 miliar manusia. Artinya kalau kita di bandara internasional misalnya, setiap 4 orang yang kita temui, 1 orang pasti insya Allah orang Islam. Kita 1/4 penduduk bumi. Ya, kalau 1/4 Pak, tentu itu tidak sedikit memang, tapi bukan sesuatu yang terlalu sedikit. Kita kalau berantem Pak, 1 lawan 3 bolehlah. Ya, kalau 1 lawan 6 atau 1 lawan 10 ya mikir-mikir. Tapi kalau 1 lawan 3 bolehlah. Ya, tidak terlalu, masih bisa lah. Sama-sama punya tangan, sama-sama punya kaki, sama-sama punya golok, bolehlah. Kalau 3 lawan 1. Tapi kalau 3 lawan 10 ya mikir-mikir banyak tentunya. Apalagi kita di Indonesia ini, kita sangat banyak, 85%. Ini yang disinggung oleh Rasulullah, bahwa kalian waktu itu tidak sedikit. Justru pada hari-hari itu, ketika kalian menjadi makanan yang diperebutkan oleh umat-umat yang lain, pada saat itu kata Rasulullah, jumlah kalian banyak. Lantas apa masalahnya? Nabi mengatakan,
walakinnakum gutha ka gutha'is sayl. Akan tetapi jumlah kalian yang banyak itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya seperti buih dari arus yang deras. Jadi kalau ada air, bapak-bapak ibu sekalian sama berbahagia, yang mengalir deras, maka akan ada buih di atasnya. Kita tahu buih ini Pak, hanya dampak. Dia bukan sesuatu yang memberi pengaruh. Justru dia adalah fenomena yang lahir dari peristiwa sebelumnya, yaitu aliran air yang deras. Kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu itu mayoritas, tapi kualitas kalian adalah sama seperti buih di atas air yang mengalir. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menjelaskan bagaimana itu kondisinya. Wala yanzi'annallahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Pada waktu itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan mencabut rasa takut dari dada-dada musuh kalian umat Islam. Jadi kita umat Islam ini dilecehkan Pak. Kita umat Islam ini tidak dianggap. Kita umat Islam ini cuma seperti lalat yang bisa diusir dengan mudah. Begitulah kondisi umat Islam waktu itu, kata Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala mencabut rasa takut itu dari musuh-musuh umat Islam terhadap kita umat Islam. Kemudian apa yang terjadi? Wala yaqdhifannallahu fi qulubikum alwahna. Di satu sisi musuh-musuh Islam tidak takut kepada kita umat Islam, di sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala akan menjatuhkan ke dalam hati kita umat Islam ini penyakit al-wahna. Al-wahna itu Pak, dalam bahasa Arab berarti lemah. Berarti lemah. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan di dalam hati kita ini kelemahan. Walaupun mungkin secara fisik kita kuat, walaupun mungkin secara materi kita berkecukupan, walaupun mungkin secara kualifikasi kita sanggup, akan tetapi yang lemah itu adalah hati kita. Jadi luar biasa nih Pak kondisinya. Di satu sisi musuh-musuh menganggap enteng kita, melecehkan kita. Di sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala melemahkan hati kita. Maka sahabat-sahabat bertanya, wal mal wahnu ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kenapa ada penyakit lemah itu? Apa sebabnya penyakit lemah itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia yang pertama, kemudian yang kedua takut mati, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta dunia Pak, ini penyebab yang disampaikan oleh Rasulullah, dan takut mati. Kita secara fisik kuat, tapi kita tidak mau melakukan apa-apa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Kita punya harta, tapi ada orang-orang yang tidak mampu membantu sedikit pun buat saudara-saudara kita di Palestina. Kita punya waktu yang lowong, tapi tidak ada waktu kita untuk berdoa buat saudara-saudara kita di Palestina. Kita punya nomor kontak yang banyak, mungkin ada 1.000 orang, 2.000 orang, 3.000 orang, tapi tidak ada satupun yang kita ajak, yang kita colek untuk memperhatikan kondisi saudara-saudara kita di Palestina. Kita adalah orang yang berpengaruh, didengar, influencer. Kita punya akun media sosial yang di-follow oleh banyak orang, tapi tidak ada sedikit pun ajakan kita untuk menyumbang, membantu saudara-saudara kita di Palestina. Kita adalah orang tua yang dihormati, tapi tidak pernah sedikit pun anak-anak kita ajak untuk bersama-sama memberikan kepedulian buat saudara-saudara kita
di Palestina. Inilah Pak, gambaran dari Rasulullah SAW terhadap fenomena sebagian umat Islam. Punya kemampuan, punya harta, punya waktu, punya kekuasaan, punya pengaruh, akan tetapi tidak ada sedikit pun dari semua kekuatan-kekuatan yang dia gunakan ini untuk bisa membantu saudara-saudara mereka di Palestina. Makanya Bapak-bapak, Ibu sekalian yang sama berbahagia, saya mohon maaf tentunya pada kesempatan ini saya cuma memberikan semacam garis, semacam catatan pinggir saja ya, terhadap materi yang sudah disampaikan oleh Ustadzuna tadi, Habib Ali Ridho. Oleh karena itu Bapak-bapak, Ibu sekalian yang sama berbahagia, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini dua hal saja. Yang pertama, kita umat Islam, Bapak-bapak, Ibu sekalian yang sama berbahagia, wajib berterima kasih. Wajib berterima kasih kepada saudara-saudara kita di sana, pejuang kemerdekaan Palestina. Kenapa kita harus berterima kasih kepada mereka? Antara lain karena saudara-saudara kita pejuang kemerdekaan Palestina di sana telah mewakili kita umat Islam ini untuk menjaga kehormatan Al-Masjidil Aqsa. Kenapa Bapak-bapak, Ibu sekalian sama berbahagia? Serangan yang dilakukan oleh pejuang kemerdekaan Palestina kemarin adalah reaksi dari diamnya hampir 2 miliar kaum muslimin yang ada di dunia saat ini terhadap pelecehan orang-orang Zionis Yahudi terhadap Al-Masjidil Aqsa. Jadi sebelum tanggal 7 Oktober kemarin itu, Bapak-bapak, Ibu sekalian yang sama berbahagia, di Masjidil Aqsa itu kalau kita masuk di sana seakan-akan kita tidak masuk ke dalam masjid. Karena hari-hari puncak perayaan ibadah kaum Yahudi di sana, azan itu sudah tidak bisa dilantunkan dengan menggunakan pengeras suara. Saya masih ada videonya Pak, bagaimana di Masjidil Aqsa sana ketika masuk waktu salat, muazzin itu melakukan salat di luar masjid. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi ini melarang kumandang azan dengan menggunakan pengeras suara. Dan hari-hari terakhir itu Pak, orang-orang Yahudi sudah berani meniup trompet di Haitul Burak, di dinding yang ada di samping Al-Masjidil Aqsa. Jadi kalau kita umumnya masuk ke masjid Pak, yang kita dapati itu orang mengaji, orang yang melaksanakan salat sunat, orang yang melakukan zikir, orang yang buka puasa kalau hari Senin dan Kamis dan seterusnya. Hari-hari menjelang tanggal 7 Oktober itu, kalau kita masuk Masjidil Aqsa, yang kita dengar adalah nyanyian-nyanyian ibadah orang-orang Yahudi. Tidak ada lagi azan Pak yang didengar di masjid. Yang kita dengar adalah trompet-trompet. Orang-orang Yahudi sudah memasukkan binatang itu sesembahan mereka sebagai sesajen yang mereka lakukan untuk perayaan yang mereka laksanakan. Kenapa? Karena memang keyakinan orang-orang Yahudi ini ingin mengganti Al-Masjid Al-Aqsa itu dengan bangunan baru yang mereka sebut sebagai Haikal Sulaiman. Jadi memang itu Pak cita-cita mereka. Makanya jauh-jauh sudah hampir 30 tahun sebelumnya di bawah Masjidil Aqsa itu sudah banyak lubang-lubang galian yang dilakukan oleh orang-orangnya. Makanya Bapak-bapak, Ibu sekalian yang sama berbahagia, kalau kita lihat-lihat image dari Google terhadap kondisi di Palestina sana, kita lihat misalnya dinding-dinding
orang-orang Zionis Yahudi ini ingin memberi batasan kepada orang-orang Islam ini untuk bisa sampai ke Al-Masjidil Aqsa. Ya, makanya kita lihat Pak, setiap orang datang ke masjid, karena orang ini Zionis ini punya aturan, utamanya menjelang 7 Oktober kemarin itu tidak boleh masuk ke Masjidil Aqsa kecuali 2 kelompok saja. Yang pertama orang-orang asli dari Baitul Maqdis, Al-Quds, Al-Baldal Qadimah, tempat Masjidil Aqsa, atau orang-orang dari kota-kota lain tapi dengan syarat harus usianya 70 tahun ke atas. Jadi kalau usianya 70 tahun ke bawah, laki-laki perempuan tidak. Ya, jadi memang kan peristiwa tahun 2020 ketika kaum muslimin beriktikaf di dalam masjid, kemudian tentara-tentara kurang ajar ini melemparkan gas air mata kepada orang-orang Islam yang melaksanakan iktikaf di dalam 7 Oktober. Kepada berhari-hari itu ketika orang-orang Yahudi ini melakukan ritus dari ibadah mereka di Masjidil Aqsa, kemudian lalai Pak, mereka yang dua bahwa mereka sudah menyerobot, mereka tarian, mereka sajen bahwa tidak ada lagi dari kaum muslimin ini yang mendidih darahnya melihat Al-Masjidil Aqsa itu dilecehkan. Maka pejuang kemerdekaan Palestina melancarkan apa yang kita kenal kemarin sebagai Tufanul Aqsa atau badai Al-Aqsa, badai untuk membela Al-Masjidil Aqsa Al-Mubarak. Ya, makanya Bapak-bapak Ibu sekalian sama berbahagia, serangan pejuang kemerdekaan Palestina kemarin itu disebut sebagai Tufanul Aqsa. Kenapa? Karena dia adalah reaksi dan usaha untuk menegakkan kembali kehormatan dan kesucian Al-Masjidil Aqsa yang sebenarnya merupakan amanah bagi hampir 2 miliar kaum muslimin yang ada di muka bumi saat ini. Akan tetapi karena kasihan umat Islam yang 2 miliar ini tidak mampu berbuat apa-apa, bahkan sebagian mungkin tidak tahu apa yang terjadi di Masjidil Aqsa sana. Alhamdulillah, pejuang-pejuang kemerdekaan Palestina di sana melancarkan operasi Tufanul Aqsa. Dan operasi itu Bapak-bapak Ibu sekalian sama berbahagia, sama juga seperti peristiwa-peristiwa yang lain. Nanti setelah saudara-saudara kita di sana, pejuang kemerdekaan Palestina dari faksi-faksi yang berbeda itu melancarkan operasi untuk menjaga kehormatan Al-Masjidil Aqsa itu, barulah kemudian 2 miliar kaum muslimin di dunia ini, bahkan seluruh dunia bangkit dan tersadar dari tidur panjangnya. Ya, jadi terus terang Pak, saudara-saudara kita di sana Palestina sudah mengambil pelajaran juga dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, bahwa kita umat Islam ini tidak bisa dibangunkan kecuali kalau sudah terjadi korban di sana. Ya, inilah Pak, inilah kekurangan kita, inilah dosa-dosa kita, bahwa kita tidak terusik kecuali setelah berjatuhan korban saudara-saudara kita di sana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Kita Bapak-bapak Ibu sekalian sama berbahagia wajib berterima kasih
kepada saudara-saudara kita pejuang kemerdekaan Palestina sana. Kenapa? Karena mereka telah membangkitkan kesadaran umat manusia seluruhnya bahwa selama ini dunia kita ini dikuasai oleh Zionis Yahudi. Ya. Ketika kemarin Pak, kita lihat produk-produk yang perusahaannya dimiliki, sahamnya dimiliki oleh perusahaan Zionis Yahudi, baru kita sadar Pak bahwa hampir semua produk-produk yang kita gunakan sehari-hari, mulai dari kita bangun sampai kita tidur kembali, mulai dari tempat tidur kita, restroom kita, rumah kita, ruang tamu kita, tempat kerja kita, transportasi kita, semuanya dikuasai oleh jaringan keuangan dan bisnis Zionis Yahudi. Baru mata dunia ini terbelalak bahwa sebenarnya yang dijajah itu Pak bukan Palestina. Yang dijajah itu sebenarnya seluruh dunia. Hanya Palestina satu-satunya negara yang merdeka dan tidak dijajah oleh Zionis Yahudi. Semua negara dipengaruhi, tidak tersadar terhadap pelecehan terhadap Al-Masjidil Aqsa. Hanya saudara-saudara kita, pejuang kemerdekaan Palestina di sana, yang sadar dan setia menjaga kehormatan, kesucian dan martabat Al-Masjidil Aqsa. Makanya Bapak-bapak Ibu sekalian sama berbahagia, kewajiban kita untuk berterima kasih kepada mereka. Oleh karena itu Pak, apa kewajiban kita? Yang pertama yaitu memberikan dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan saudara-saudara kita di Palestina sana. Jangan pernah mengatakan bahwa pejuang kemerdekaan itu adalah teroris. Tidak boleh Pak. Itu salah besar. Orang-orang yang berjuang untuk merebut kemerdekaannya dari kebiadaban penjajahan kapanpun, dimanapun, itu tidak pernah merupakan teroris. Justru pihak-pihak yang melakukan penjarahan, penjajahan, penistaan, agresi terhadap negara orang lain, terhadap penduduk negeri yang lain, justru dialah teroris yang sebenarnya. Bahwa apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di sana adalah perjuangan untuk membela diri mereka terhadap penjajahan yang masih terjadi sampai hari ini. Kalau kita bangsa Indonesia ini sudah merdeka dan memproklamirkan kemerdekaan kita pada tahun 1945, maka justru saudara-saudara kita di Palestina sana sampai tahun 2023 ini, pada bulan November ini, masih berada di bawah cengkraman penjajahan. Maka oleh karena itu, sebagaimana kita dahulu yang tidak menyerah kepada penjajah Belanda, sebagaimana kita dahulu memiliki semboyan merdeka atau mati, sebagaimana kita dahulu tidak mau memberikan sejengkal pun tanah air kita kepada penjajah Belanda, maka begitu juga saudara-saudara kita pejuang kemerdekaan Palestina sana. Mereka berhak untuk mendapatkan kemerdekaan terhadap seluruh tanah mereka. Mereka berhak untuk melakukan perlawanan terhadap segala bentuk agresi yang dilakukan oleh penjajah mereka. Mereka berhak untuk dihormati sebagai orang-orang yang ingin menjaga kehormatan dan kemerdekaan mereka sebagaimana bangsa-bangsa lain dan sebagaimana kita bangsa Indonesia. Maka mulai saat ini Bapak-bapak Ibu sekalian sama berbahagia, jangan pernah menyebut mereka sebagai kelompok-kelompok bersenjata yang tidak jelas. Apalagi mengatakan mereka sebagai teroris atau membantu mereka sebagai bantuan terhadap teroris, itu tidak benar. Seandainya mereka teroris, maka kita juga dahulu adalah teroris. Maka pahlawan-pahlawan kita dahulu yang melawan Belanda adalah juga teroris. Apa benar
pahlawan-pahlawan kita dahulu teroris. Benar atau tidak? Tidak benar. Pahlawan-pahlawan kita justru telah mengorbankan segala yang mereka miliki, nyawa mereka, harta mereka, keluarga mereka untuk kemerdekaan yang telah kita nikmati pada hari ini. Maka itu juga yang telah dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestina sana. Mereka mengorbankan semuanya untuk merebut kembali kemerdekaan mereka yang masih dirampas sampai hari ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak. Yang kedua, mari kita melakukan semua yang bisa kita lakukan. Kita semua ini bisa berdoa. Mari berdoa. Kita semua, Pak, masih punya uang jajan. Mari menginfakkan harta kita kepada mereka. Dan saya mohon maaf, Pak. Saya mohon maaf, yang kita berikan kepada saudara-saudari kita itu semestinya, Pak, bukan lagi sumbangan. Bukan lagi sumbangan, Pak. Yang disuruhkan oleh ulama-ulama kita saat ini adalah jihad dengan harta. Apa itu artinya jihad, Pak? Yang dimaksud dengan jihad itu artinya kita memberikan harta kita dengan jumlah di mana kita memiliki pengorbanan di dalamnya. Kalau kita cuma memberikan uang receh kita, Pak, itu namanya sumbangan. Tapi kalau kita bisa menyumbangkan sekian persen dari harta kita, itu baru jihad. Jadi berbeda, Pak, antara sekedar menyumbang dengan berjihad dengan harta. Apa tidak pantas, Pak, kita berjihad dengan harta kita? Sementara di sana sudah 30.000 korban. 30.000, Pak, korban. 10.000 lebih diantaranya meninggal syahid insyaallah ta'ala. 20.000 yang tersisa ini luka-luka. Mungkin ada yang cacat seumur hidup. Kita lihat, Pak, ibu-ibu yang kehilangan anak-anaknya, keluarga yang hancur rumahnya, anak-anak yang hidup sebatang kara, orang-orang yang mungkin tidak ada kakinya, tidak ada tangannya, terlunta-lunta dari rumah sakit. Apakah tidak wajar, Pak, ketika 30.000 saudara-saudara kita dalam kondisi seperti ini, kemudian dengan konspirasi dunia dibiarkan, tidak ada listrik, tidak ada air, tidak ada diblokade sumber makanan, bantuan, hanya menjadi tontonan televisi bahwa mereka dibombardir setiap hari. Kita cuma mendapatkan angka-angka berapa lagi yang meninggal, berapa lagi yang luka, rumah sakit apa lagi yang dibombardir. Apa tidak bisa, Pak, itu menjadi alasan bagi kita untuk berjihad dengan harta kita? Bukan dengan sekedar mengeluarkan 50.000, 100.000, 1 juta, tidak, Pak. Itu bukan jihad. Jihad dengan harta itu adalah ketika kita mengeluarkan sekian persen dari harta yang kita miliki dan betul-betul kita berkorban untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Jihad adalah ketika kita mengajak anak-anak kita. Kalau ada demonstrasi demo untuk menunjukkan solidaritas kepada saudara-saudara kita di sana, jangan pergi sendirian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ajak anak-anak kita, ajak adik-adik kita, ajak orang tua kita yang menjadi korban di sana, tidak mengenal usia, laki-laki, perempuan, tua, anak-anak, semuanya menjadi korban. Maka kita sebagai manusia berhak untuk menunjukkan solidaritas kita kepada saudara-saudara kita di sana. Jadi ini yang kedua, Pak, membantu apapun yang kita punya yang bisa kita lakukan kepada saudara-saudara kita di sana. Kemudian yang ketiga dan terakhir adalah bantuan yang sangat mendesak kepada saudara-saudara kita di Gaza. Ya, ini saya mungkin sudah menyinggung tadi tentang saudara-saudara kita di Gaza ini yang mengalami krisis kemanusiaan yang luar biasa hanya dalam tempo 30 hari ini, 30 hari terakhir ini. Ya, bayangkan, Pak, dalam 30 hari terakhir ini seakan-akan saudara-saudara kita di Gaza ini dibunuh perlahan-lahan, dibantai perlahan-lahan. Ya, andai dibom satu kali kemudian meninggal satu kali mungkin agak ringan, mungkin dalam tanda petik ini, Pak. Tapi kalau dihabisi sedikit demi sedikit seperti itu, Pak, tersayat-sayat hati kita melihat itu. Maka bapak-bapak, ibu sekalian sama berbahagia, umat 2 miliar ini, mari kita tunjukkan bahwa kita masih ada. Mari kita tunjukkan bahwa kita bisa membantu saudara-saudara kita.
Mari kita tunjukkan bahwa kita tidak boleh dilecehkan oleh umat-umat yang lain. Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah umat yang mendapatkan warisan Masjidil Aqsa dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian Bapak-bapak Ibu sekalian sama berbahagia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memotivasi kita semua Bapak-bapak Ibu sekalian sama berbahagia untuk melakukan sesuatu yang lebih buat saudara-saudara kita di sana. Karena sampai detik ini agresi Zionis Yahudi tidak berhenti. Setiap 10 menit Pak ada satu orang yang meninggal. Setiap 10 menit. Agresi ini masih terus terjadi sampai saat ini. Maka jangan pernah bosan Pak. Jangan pernah bosan untuk membantu. Jangan pernah bosan untuk mendukung. Jangan pernah bosan untuk mendoakan. Jangan pernah bosan untuk mengajak saudara-saudara kita memberikan kontribusi buat saudara-saudara kita di sana. Demikian Bapak-bapak Ibu sekalian sama berbahagia. Mohon maaf atas waktu yang mungkin molor dari yang direncanakan. Mudah-mudahan besar manfaatnya bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان